Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sahur, Bu? Sudah buka? Ya, suaranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan tambah berkah, rezekinya tambah-tambah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالقرآن. أما بعد. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para yai, bunyai, Pak Haji, Bu Hajah, jamaah sekalian, tidak lupa anak-anakku semuanya, calon-calon generasi Islami, generasi Qurani, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan lindungan, inayah dan hidayah dari Allah Ta'ala. Kita semuanya diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia ini, bahkan sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah selalu menghiasi lisan kita sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur Allah selalu berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, hingga kita semua tergolong orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang selalu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat salam tidak lelah-lelahnya selalu kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, teladan kita yang selalu kita harap syafaatnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti berhak mendapatkan syafaatnya, semuanya bisa bertemu, berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kita bersama-sama memperingati Nuzulul Quran. Nuzul artinya apa? Turun. Kalau Al-Quran, apa itu Al-Quran? Aduh, ibu-ibu sudah ngantuk, tahu belum ngantuk. Al-Quran huwa al-wahyul munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril lil-ihtaz lil-hidayah lil-shifaa
wal muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan Allah dengan perantara malaikat Jibril alaihis salam, yang fungsinya banyak sekali, diantaranya sebagai mukjizat, sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai obat, sebagai pembina mana yang hak, mana yang batil. Wal muta'abbad bitilawatihi, membacanya baik sudah mengerti maknanya atau belum, pokok mau belajar, mau berguru, dinilai sebagai ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa dulu? Halo, ayat 185. Sudah hafal semuanya ya? Kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya harus buka dulu tadi. Buka bu, sudah berbuka Pak? Apa yang dibuka? Sekurnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat, sadaqallahul azim. Bulan suci Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Fungsinya hudan linnas. Pertama sebagai hidayah. Odo karo jenenge Masjid Al-Hidayah. Insya Allah yang sering jamaah di masjid sini selalu mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup manusia. Kita ini sebagai orang yang hidup. Semuanya hidup. Halo, hidup Bu, hidup Pak, hidup apanya? Ya pokoknya hidup ya. Bukti hidup adalah bisa
gerak apanya? Yes, pokoknya gerak. Namanya hidup punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Halo, jangan-jangan ada yang tidak punya tujuan. Pokok duduk, sepenting urip ada. Gak ada. Semuanya ada tujuan. Lantas tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan jin, orientasinya, tujuannya agar mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya, tujuannya adalah ibadah. Dan nanti dengan ibadah itu agar mereka sampai tujuan selanjutnya, yaitu akan dikumpulkan dari negeri asalnya, negara asal mula manusia. Lalu kita maklumi asal mula kita yaitu dari bapak ibu dari mbah-mbah, kakek nenek, di atasnya kakek nenek atau lalu mbah Soro Jawa buyut, lantas atasnya buyut apa? Canggal, wareng, udeg-udeg, jantung siwur, tepuk bosok, kebludak orang-orang, sampai ke atas, naik terus. Hafal silsilah katanya apa? Halo, hafal silsilahnya. Urut-urutannya ada yang hafal. Wah, kalau hafal luar biasa. Seumpama gak ngerti juga apa-apa. Khawatir dan takut nanti ke atas turun malah Fir'aun ternyata. Wah, gak enak ya. Terus biarkan. Yang penting kita sebagai orang niatnya benar, ingat tujuan. Yang jelas semuanya kita ini diurut ke atas adalah keturunan dari Nabiullah Adam alaihi salam dan Bunda Hawa, semuanya sama. Entah yang kulit hitam, entah yang kulit putih kuning, entah yang pesek-pesek seperti di belakang sana, atau yang mancung-mancung seperti yang di depan. Saudara Muhammad, semuanya dari manusia satu, berkembang satu, Nabi Adam, terus dari Ibu Hawa. Semuanya. Dan kita tahu sejarah bahwa beliau diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkan di negara namanya apa? Papua. Lalu negara surga. Buat kita, nenek moyang kita, tempat aslinya, kelahirannya adalah surga. Nah, kita ini semuanya para manusia nanti oleh Allah Ta'ala juga semua akan dikembalikan ke negeri asalnya. Walaupun sekarang ada yang di Jawa, ada yang di Sunda, ada di Batak, ada di Bugis, Makassar, Papua, dan lain sebagainya. Nanti semuanya akan dipersilahkan ke negeri asalnya. Di mana tadi? Surga. Mau ke surga apa enggak, Pak? Mau apa enggak, Bu? Halo.
Kalau kau sudah tahu jalannya lewat mana? Itu. Nah, jalannya ternyata masih jauh. Namanya perjalanan butuh kompas, butuh petunjuk jalan, butuh Google Map. Ya Pak ya. Nah, ya. Alamat sebenarnya sudah jelas surga, tapi menuju ke sana itu butuh petunjuk yang pasti. Dan Al-Quran inilah petunjuk yang pasti. Bapak Ibu, agar kita sampai tujuan, kalau kita berjalan, kan nggak syukur berjalan. Di perjalanan ada tata tertib perjalanan, ada tata tertib lalu lintas. Ya kayak, halo, apa seenaknya sekehendaknya, kan enggak ya? Di sana ada tata tertib lalu lintas. Naik motor terutama helm dipakai, SIM, STNK jangan sampai lupa. Setelah komplit peralatannya, nanti di perjalanannya jangan sampai keliru lewat jalur kiri, gak mentang-mentang motornya baru seenaknya lewat tengah jalan, ngoser-ngoser, nyerang kanan kiri, bisa dipisui orang. Ya Pak ya. Ada tata tertibnya lewat kiri. Dan nanti di persimpangan jalan ada petunjuknya, ada rambu. Ya Pak ya. Halo, rambu biasanya isinya berapa? Tiga. Apa anak-anak? Rambu itu lampu di persimpangan jalan ada hijau, ada kuning, ada merah. Agar tertib bisa sampai tujuan dengan selamat. Kalau tidak ada rambu-rambu bisa berbahaya, bisa terjadi tabrakan, kecelakaan. Maka ada aturan perjalanan. Nah Bapak Ibu, Al-Quran ternyata juga memberi tata tertib kurang lebih seperti itu. Makanya di Quran fungsinya diantaranya adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ ada pembeda, ada petunjuk arah. Oh ini lampu hijau, kita boleh terus. Kalau lampu kuning, hati-hati. Kalau aman silakan lanjut. Kalau nggak aman, pilih aman dulu berhenti. Kalau merah, ya berhenti, jangan nyelonong bahaya. Maka di dalam ajaran kita disempurnakan oleh hadis, oleh pakar-pakar fikih kita yang di sana disimpulkan ada hukum halal, ada hukum haram, ada subhan. Paling nggak tiga ini. Nanti cabatannya ada namanya makruh, ada mubah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama halal atau mubah. Jadi ibarat lampunya hijau, monggo silakan, bisa berupa makanan halal, silakan dimakan. Lalu pekerjaan halal silakan dilaksanakan. Tapi kalau renung, wah ini halal atau enggak? Nah ini berarti lampu kuning. Lalu nanti kalau
lebih berat halalnya silahkan diambil. Tapi kalau renong-renong berbahaya, lebih baik ditinggalkan. Apalagi jelas haramnya. Haram itu bisa banyak memang haram, ada karena caranya yang tidak benar, bisa menjadi haram. Barang yang haram tentunya makhluk, kalau hewan ya bibi dan seterusnya itu bumbu. Yang halal kambing, sapi dan lain sebagainya. Walaupun halal, cara membelinya juga harus benar, cara mendapatkannya juga harus benar. Nah itu ibarat perjalanan kita agar aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar nanti selamat di perjalanan sampai ke tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 5 menit lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk jalan, pedoman hidup, sebagai penjelasan perjalanan kita, sebagai pembeda mana yang harus kita lewati, mana yang tidak boleh. Al-Quran juga bisa menjadi sifat. Apa itu sifat? Itu obat, tombol. Karena namanya orang kadang-kadang yo sakit. Pernah sakit Bu? Ibu, pernah sakit? Oh, yang sakit telinganya. Namanya orang hidup pasti pernah sakit. Yang nggak pernah sakit Fir'aun. Halo, kalau Fir'aun nggak pernah sakit, makanya dia teliti. Apa itu teliti? Semua buang sampai berani mengaku menjadi Tuhan. Karena dia punya kelebihan, yang lain bisa sakit, dia nggak bisa sakit. Sering kami orang yang dimurkai Allah Ta'ala dilulu. Apa bahasa Indonesia dilulu? Lalu dibujuk, akhirnya lupa diri seperti Fir'aun tidak pernah sakit. Kalau orang baik-baik saja, ya kadang-kadang sakit. Nah sakit tentunya kepengen sembuh. Quran bisa menjadi obat. Wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un Allah turunkan Al-Quran di antaranya fungsinya sebagai obat. Entah obat lahir, lebih-lebih obat batin, obat jasmani, obat rohani. Bapak Ibu, halo, diriwayatkan tentang Quran bisa menjadi obat. Masih zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah di antara sekelompok sahabat melakukan perjalanan jauh.
terus melewati sebuah daerah. Di situ pas leyeh-leyeh. Apa bahasa Indonesia leyeh-leyeh? Namanya di pertengahan jalan, istirahat di suatu tempat. Terus di situ dilaporin orang, Pak, minta tolong apa Pak? Ini kita semuanya ini lagi susah. Susah gimana? Ini anaknya kepala desanya kan bagus orangnya, tapi anaknya sakit. Gak ada yang bisa nyembuhin, dokter tapi di mana-mana angkat tangan. Barangkali Pak, panjenengan saya lihat ini sepertinya orang baik-baik, wajahnya berseri-seri. Tolong Pak, barangkali bisa menyembuhkan. Akhirnya sahabat ini nyanggupi, karena sahabat ini teringat bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan di antaranya seperti ayat yang kita baca ini, dan bersabda tentang kelebihan surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah bisa disebut surat Ruqyah, bisa disebut surat Syifa, bisa disebut surat Dawah. Orang sakit bisa sembuh bila dibacakan Al-Fatihah. Maka sahabat ini dengan berpikir sejenak, oh iya, Rasulullah pernah bersabda tentang keistimewaan Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah bisa untuk umat. Akhirnya bismillah menyanggupi apa yang diminta oleh masyarakat setempat itu. Akhirnya ditemui di anaknya kepala desa ini, kepala suku di situ, dibacakan Al-Fatihah. Semuanya kan dasar Al-Fatihah itu ya. Bismillah sampai qolil amin. Ada disebut cukup gitu ya. Ditiupkan sambil apa ya? Air liur dikit tapi jangan terlalu banyak. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, di anak kepala suku ini sembuh. Terus akhirnya sahabat ini dihadiahin kambing. Terima kasih Pak, bisa mengobati anak kepala suku. Kambing, waktu itu ya adanya kambing, dikasih kambing dan hadiah kambing. Dan sang sahabat ini loh, gak enak, jangan Pak, jangan dulu. Loh, gak Pak nih, beneran, saya gak berani. Sebelum konfirmasi dulu lapor kepada Rasulullah SAW. Ketepatan perjalanannya belum begitu jauh. Lapor dulu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini kami tadi di perjalanan lumayan jauh di sana. Sudah jauh gak diteruskan? Dan ini ada kejadian apa? Di sana ada anak kepala suku sakit. Terus gak ada yang nyembuhin, terus kami dimintai tolong. Alhamdulillah saya teringat sabda Rasulullah, kalau surat Al-Fatihah bisa untuk obat. Dan saya bacakan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah tidak lama langsung sembuh.
Setelah itu mereka sebagai rasa terima kasih ngasih hadiah banyak ini ya Rasul, sampai kami tidak bisa mengangkatnya. Ini gimana saya terima atau enggak? Boleh atau enggak? Amal apa? Tidak. Rasulullah tersenyum. Ya. Ambil, enggak apa-apa. Jangan lupa nanti saya juga dibagi. Bahasa dibagi apa? Lalu ini bahasanya Pak Sulaiman juga. Saya disisihkan, saya juga dikasih apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, berarti memang Al-Quran bisa menjadi obat. Hikmah dari cerita itu membuktikan memang Al-Quran bisa menjadi obat. Dan hikmah yang kedua, seumpama dikasih hadiah orang, pokok kita tidak minta, mau dikasih terima saja. Justru kalau tidak terima tidak baik, bisa jadi mereka belum. Maka Rasulullah silakan diambil dan saya dibagi sebagai penghibur para sahabat bahwa hadiah itu halal diterima. Dan jangan lupa yang lain, jangan lupa kepada yang ngasih info. Halo Bapak Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah diantaranya Al-Quran memang bisa sebagai sifat, dan lebih utama lagi Al-Quran bisa sebagai media ibadah untuk sholat, baca Quran dan seterusnya, karena memang afdalu ibadatul ummati tilawatul Quran. Paling utama ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan baca Al-Quran, entah di luar sholat, apalagi di dalam sholat, lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini dibaca di dalam tarawih, nanti insya Allah yang dibaca oleh para imam-imam kita, walaupun surat-surat pendek yang apa-apa itu juga Al-Quran pahalanya berlipat kan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya bisa mengamalkan Al-Quran, baik dengan membacanya, mengkajinya, dan semoga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Quran. Sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Quran wa ahli بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.